You'll never find a story in a fairy tale. But she wasn't like the other women at the well. Her life was full of pain, hurt, rejection, and loneliness. She didn't want to show, but Jesus saw the desert in her soul. Drink from this water, drink from this water, and you'll never thirst again. Drink from this water, drink from this water, and you'll never thirst again. Shalom Aleichem B'Shem HaMashiach. Kita ketemu lagi dalam program Old Testament Made Easy, Bapak Ibu Saudara-saudari, dan hari ini kita akan membahas satu kata, yaitu Bereshit, yang artinya adalah in a beginning, pada mulanya. Tentu kita tahu di mana ayat ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Roh Kudus, singkapkan kebenaran-Mu bagi kami semuanya, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kejadian 1 ayat 1, mari kita buka sama-sama, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, Kejadian pasal 1 ayat yang pertama. Ya. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya. Bapak Ibu Saudara-saudari, sedikit teknis ya. Ya, dipakai kata Bereshit, dipakai justru huruf kedua dalam alfabet Ibrani, yaitu huruf Bet. Mengapa kok justru dipakai kata yang kedua atau huruf yang kedua, bukan huruf yang pertama, yaitu Alef? Ada filosofi di dalamnya, ya, yaitu bahwa apa, saudara? Bet itu bentuknya seperti ini, ya. Artinya apa? Yang di belakang ini tertutup, tapi yang terdepan ini terbuka. Itu adalah sebuah knowledge, itu menunjukkan bahwa apa? That not all knowledge is accessible to man. Ya, but some is reserved for God himself. Pengetahuan-pengetahuan itu ada yang memang dibuka untuk manusia, tapi ada banyak hal ya dari filosofi huruf Bet ini, saudara, yang tertutup ini di belakang ini, itu bukan untuk manusia, itu hanya Allah yang tahu. Memahami hal ini, saya tiba-tiba teringat loh, dalam sebuah perkataan Nabi Moshe Rabbeinu, Nabi Musa. Ya, mari kita lihat sama-sama, saudara, di dalam kitab Ulangan pasal 29 ayat yang ke-29. Ulangan pasal 29 ayat 29. That God has chosen to allow some things to remain a mystery to man. Tuhan itu memang mengizinkan beberapa hal tetap menjadi misteri, saudara. Sehaus-hausnya kita, segetol-getolnya kita untuk mencari kebenaran, tetap kebenaran Allah adalah kebenaran tertinggi. Tetap banyak misteri yang manusia tidak akan pernah tahu sampai akhir hidupnya. Karena memang Allah sengaja membuat manusia tidak perlu tahu itu. Itu adalah domain yurisdiksi Allah, bukan yurisdiksi manusia. Dan semua knowledge yang hari ini kita tahu, itu adalah sudah di-sharekan Allah, domain manusia. Untuk kita semakin mengenal Dia. Ulangan 29 ayat ke-29 dikatakan demikian. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita, bagi anak-anak kita, sampai selama-lamanya. Supaya apa? Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Melakukan. Jadi kalau sudah dibuka itu harus dilakukan. Jangan pengennya hanya belajar, hanya tahu, hanya haus belajar saja, tapi tidak pernah dilakukan.
Apa yang telah dipelajari, apa yang telah diketahui itu harus diimplementasikan, dipraktekkan, dilakukan, saudara. Itu prinsipnya. Ya. Nah, itu loh. So, kita harus memahami akan hal ini. Kadangkala, ketika kita diberhadapkan pada sesuatu, kita berusaha untuk mencari jawabannya. Tapi kadangkala kita harus jujur. Ya, bahwa apa, saudara? Bahwa hikmat manusia itu kadang kita harus berkata bahwa I don't know. And letting God alone know. Membiarkan hanya Tuhan yang tahu. Jangan ego untuk berkata I don't know. Banyak orang bertanya sama saya. Kadang pun saya harus berkata I don't know, I'm sorry. Saya pelajari dulu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu semuanya. Saya bukan maha tahu. Hanya Allah yang maha tahu, bukan? Manusia itu cuma tahu, saudara. Hanya Allah yang omniscience, maha tahu. Jadi there is a dignity when you say I don't know. It's okay. Ya, ada sebuah kehormatan kok. Ada sebuah martabat kok kalau engkau berkata aku tidak tahu. Sekalipun engkau sudah punya banyak gelar di depan, di belakang namamu. Tapi kalau engkau berkata aku tidak tahu, itu adalah sebuah cerminan bahwa ada banyak hal yang tersembunyi bagi kita. Ada banyak hal yang dibukakan juga bagi kita. Ingat filosofi dari huruf bet tadi. Ya, oleh karena itu mari kita belajar untuk berhikmat, saudara. Our own logic may lead us to a wrong conclusion, and we are wiser to admit that we cannot know the depths of God's mind. Logika kita mungkin akan membawa kita kepada sebuah konklusi, kesimpulan yang salah. Tapi kalau kita betul-betul berhikmat, ya, kalau kita betul-betul bijaksana, adalah dengan mengatakan bahwa kita tidak akan pernah tahu dan tidak akan pernah bisa memahami, menyelami kedalaman pemikiran Allah itu sendiri. Semua ada batasnya, saudara. Semua ada batasnya. Ya, dalam hidup ini kita harus mengerti batasan kita. Apa yang bisa kita pelajari dari Bereshit ini adalah ini, keterbatasan kita. Terimalah keterbatasanmu. Jangan menyerah dengan keterbatasanmu. Usahakan, ya, bekerjalah, berusahalah. Engkau bisa jauh lebih baik. Tapi ketika engkau berusaha dengan maksimal, engkau jadi rajin, tidak malas. Tetap kita harus sadar satu hal, manusia tetap punya keterbatasan. Tidak semua wishmu, tidak semua apa yang kau inginkan harus terjadi. Memang kalau kita punya keinginan, kita usahakan sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Tapi at the end kita harus tahu satu hal, tidak semua harapan kita, tidak semua mimpi kita, tidak semua visi kita, tidak semua apa yang kita impikan, kita ambisikan, kita cita-citakan harus terjadi. Kalau tidak terjadi dalam masa hidup kita, mungkin akan terjadi dalam masa hidup anak-anak kita. Mungkin akan terjadi dalam masa hidup cucu kita. Mungkin akan terjadi dalam masa hidup cicit kita, generasi-generasi selanjutnya. Oleh karena itu jangan mengorbankan apa yang penting dan berharga hari ini demi engkau mengejar sesuatu, tapi seperti mengejar layangan putus. Dan ketika pada akhirnya engkau akan menyesal karena layangannya engkau tidak dapat. Tapi engkau sudah mengorbankan banyak hal. Mengorbankan keluarga, mengorbankan hubungan baik dengan orang tua, dengan mertua, mengorbankan hubungan baik dengan ipar, mengorbankan semua waktu yang bisa sebetulnya kau bisa share bagi dengan keluargamu, dengan orang yang kau kasih, dengan temanmu, dengan semuanya. Saudara, kita harus bekerja dengan rajin, saya setuju. But don't be workaholic. Jangan terlalu gila kerja, melupakan segala sesuatu. Hidup ini harus seimbang. Seimbang. Keluarga, pekerjaan, pelayanan, pribadi, semuanya harus kita atur dengan baik. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Ada hal-hal yang untuk Allah, ada hal-hal dibuka untuk manusia. Mari kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik ketika kita memahami pemahaman yang indah dari kata Bereshit ini. Mari kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, jadikan kami orang hidup dalam keseimbangan, tidak seperti hidup seperti mengejar layangan putus, layangan tidak dapat, semuanya sudah jadi korban. Tuhan, kami sadar bahwa sepintar-pintarnya kami tidak bisa menggapai pikiran Allah.
sehebat-hebatnya kami, tetap ada hal-hal yang tetap Allah simpan, karena itu hanya domain dan yurisdiksi Allah sendiri. Kami mau belajar dari filosofi huruf bet ini ya Tuhan, supaya ketika kami dibukakan banyak hal, endingnya adalah supaya kami lakukan, bukan cuma kami tahu, tapi kami praktekkan, kami implementasikan, aplikasikan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Mari kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. God bless you. Drink from this water, drink from this water, and you'll never thirst again.